Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati Bapak Ketua Harian Masjid Agung Nurul Iman Al-Mukarram wal Muhtaram Profesor Dr. Haji Salmadanis MA Gurunda. Yang kita hormati, hadir bersama kita Bapak Dandim, Pak Yuda, bersama para perwira dan jajaran di Dandim Kodim. Yang kita hormati seluruh pengurus masjid, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sebelum saya ceramah, kata Bajawe gayong basambui terkait dengan keinginan masjid kita untuk sholat id. Ada Pak anggota dewan juga, selamat datang, terima kasih Pak Iswanto Kuara. Dimohon, ini sudah saya sampaikan, maka mohon kesepakatan jamaah dan pengurus masjid yang terdekat. Saya dikhawatirkan nanti kita izinkan sholat di sini, tapi jamaahnya tidak ada, karena di sekitar kita ini ada masjid yang juga di masjid itu sholat id. Maka Pak Wali menyampaikan, termasuk Pak Sekda selaku ketua umum, mohon ada komitmen kesepakatan pengurus masjid yang ada di lingkungan Masjid Nurul Iman sebagai tuan rumah untuk bisa tidaknya jemaah datang. So nanti kan tidak bagus juga kita sholat tapi jemaah tidak banyak, sementara ini Masjid Agung. Yang kedua tentu mohon izin Pak Ketua, Pak Komandan, Pak Dandim. Nah, biasanya kita juga memanfaatkan lapangan Imam Bonjol. Nah, ini nanti juga perlu kesepakatan, apakah di lapangan sholat atau tidak, atau Masjid Nurul Iman bisa bersama Dandim dan jajaran sholatnya di lapangan Imam Bonjol. Ini bisa. Ini nanti menunggu kesepakatan Bapak Profesor dengan pengurus masjid yang ada di lingkungan kita. Ikut nama pemerintah. Karena saya sampai hari ini masih selaku sekretaris, tapi insya Allah SK akan segera kita rubah ya untuk segera mengganti sekretaris umum Masjid Agung. Yang kedua, ini mohon maaf, seperti yang disampaikan Pak Prof, ini seharusnya sudah selesai menjelang Ramadan. Tapi waktu kita launching pesantren Ramadan ini belum selesai, sampai malam ini belum selesai. Insya Allah besok saya dan Pak Wali akan bicarakan dengan PU, karena yang melaksanakan ini adalah PU. Insya Allah andai kata PU tidak punya uang, kita masjid punya uang untuk menyelesaikan secepatnya insya Allah. Jadi nanti ini akan kita selesaikan. Tidak bagus juga Ramadan tidak nyaman kita melihatnya. Jadi nanti ini besok insya Allah kita akan diskusikan dengan Kepala Dinas PU. Ya, mudah-mudahan besok ada solusi dan secepatnya ini bisa selesai. Atas nama pemerintah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, sekaligus atas nama Sekretaris Umum Masjid Agung Nurul Iman, karena sangat mengganggu sekali pemandangan dan suasana. Ya, inilah yang dikatakan niat kita baik, nawaitu kita baik, tetapi proses belum tentu seperti yang kita harapkan. Atas nama pemerintah dan pengurus, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Bapak dan Ibu sekalian, tema ceramah Ramadan kita malam ini dalam waktu lebih kurang 15 menit adalah pentingnya memilih tempat dan orang dalam pergaulan menurut Islam. Pentingnya memilih tempat dan orang dalam keseharian kita dalam pandangan Islam. Bapak dan Ibu, hari ini kita Kota Padang itu dikhawatirkan oleh berbagai perilaku kejahatan, kriminalitas dan kemaksiatan. Ada yang namanya tawuran, ada yang namanya balapan liar, ada yang namanya LGBT, tidak berkurang. LGBT itu semakin berkembang, semakin berkembang. Belum lagi narkoba, hampir setiap RW itu sudah dimasuki oleh narkoba. Penghuni penjara itu 60% lebih penghuninya adalah kasus narkoba. Tentu kondisi yang semacam ini dikaitkan dengan daerah Kota Padang sebagai bahagian dari ranah Minang, tentu dianggap kurang pas. Kenapa kurang pas? Orang Minang filosofi hidupnya adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, sarak mengato adat memakai. Satu. Yang kedua, orang Minang punya filosofi. Seorang laki-laki di Minangkabau, dia punya 3 fungsi. Dia berperan 3 fungsi. Ya. Kalau paku kacang balimbiang, tampurang lenggang-lenggokkan, orang bau kasaruaso, anak di pangku kamanakan dibimbiang, orang kampung dipatenggangkan supaya nagari dan binaso. Pak Yuda mohon izin, bahasa Minang paham Pak Yuda? Ya, mohon maaf ya Pak Yuda. Di Minangkabau ini ada 3 fungsi seorang laki-laki. Yang pertama, seorang ayah. Oleh Allah dikatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Sebagai seorang ayah diingatkan oleh Allah, wahai sekalian orang tua, hendaklah kalian takut kepada Allah sekiranya meninggalkan keturunan anak-anakmu, cucumu dalam keadaan lemah. Yang diingatkan itu adalah orang tua. Orang tua itu siapa? Yang bertanggung jawab itulah ayah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin. Maka bagaimana rumah tangga, bagaimana keluarga, pengaruhnya ditentukan oleh seorang ayah dalam keluarga. Ayahlah bagaimana bekerja sama dengan ibu. Seorang wanita yang baik akan menentukan rumah tangganya. Tetapi bagaimana manajemen rumah tangga, leadernya adalah ayah. Yang kedua, sebagai mama. Ketek banamu gadang bagala, gala turun dari nini ke mama, dari mama ke kemanakan. Makanya ada sebuah simbol, ambo bagala rajo mangkuto, namo maigus nasir. Ketek diberi namo maigus, gadang diberi gala rajo mangkuto. Rajo mangkuto ambo dapatkan dari mamakmu. Mamakmu setinggi naik ke atas dari nenek mama. Bahkan ratusan tahun diwarisi berasal dari Panjinggahan Solo. Baik ke Panjinggahan, di situ ada balahan bahasa kampungnya dalam suku Guci, Parui,
rajo mamuik nan ketek. Maka ketika ambo patang diumumkan oleh KPU bersama Pak Fadli ditetapkan menjadi pimpinan, maka orang di kampung Penyinggahan mengundang silaturahmi ranah jo rantau. Gitu. Ada. Maka tidak hanya sekedar menyerahkan gelar pusako, tapi di situ ada artinya tersurat. Apa artinya tersurat? Bahwa yang diserahkan tidak hanya dilepas begitu saja, tapi ada sebuah tanggung jawab. Mama namanya. Nan ketiga, sebagai anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, anan jadi pesan nenek mama dalam filosofi adat, orang kampung dipatenggangkan supaya nagari dan binasa. Bagaimana seorang laki-laki, seorang mama, seorang warga masyarakat di tengah-tengah masyarakat, rasa dibawa naik, pareso dibawa turun. Picik jangan orang sabalun, picik jangan awak sabalun memicik jangan orang. Kau ada orang, kau awak kenyuk memicik orang, ajan dipicik orang lu. Tapi awak picik jangan awak. Sakit tak kok sakit tak kait tulu orang. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita Kota Padang ribuan kafe. Keluhan masyarakat di komplek-komplek, Buya, di tempat kami lah banyak lo kafe, Buya. Kadang musiknya, Buya, lah jam 1 hari babunyi juga. Termasuk dalam ketika kegiatan pesta. Pesta malam minggu itu musiknya sampai jam 3 pagi. Mungkin bisa jadi ada orang tua yang sakit atau cucu yang sakit. Ini yang filosofi orang Minang. Kalau paku kacang balimbiang tampurong lenggang lenggokkan, rang bau kasaruaso. Anak dipangku kemanakan dibimbiang, orang kampung dipatenggangkan supaya nagari jangan binasa. Bagaimana perspektif Islam untuk mewujudkan itu? 5 menit terakhir. Ambo kalau di muka gurumu Pak Salman Anis, ambo diagi manajemen waktu namanya. Ya, 5 menit terakhir. Ada 2 ungkapan Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, pengaruh tempat. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah tempat yang paling dicintai oleh Allah? Dan apa pula tempat yang paling dibenci atau tidak disenangi oleh Allah?" Kata Rasulullah, "Sesungguhnya tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, dan tempat yang dibenci Allah adalah pasar." Kini mana banyak orang ke pasar je ke masjid? Oh, mana banyak orang ke pasar atau ke masjid? Ya, nggak apa-apa ke pasar itu, tapi jangan kalah masjid deh pasar. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah Pak Fadli Amran sebagai wali kota, dia juga seorang datuk, bersama saya yang dikatakan oleh Pak Prof tadi murid beliau dipanggil Buya. Tungku 3 sejarangan, tali 3 sapilin, itu ada pada diri Pak Fadli Amran. Cadiak pandainya seorang intelektual. Kalau agama nyot keturunan Baitur Rahmah. Kemudian dari segi adat beliau bergelar datuk. Kata beliau ada 2 program. Selamatkan anak keponakan, 1 melalui masjid atau rumah ibadah. Apa program kita? Smart Surau. Maka ke depan Bapak Ibu sekalian, tidak ada jalan lain menyelamatkan anak-anak kita kecuali kembali ke dengan program Smart Surau. Cuma tidak boleh anak-anak merasa tapaso. Makanya ada namanya smart itu pintar. Maka ke depan pengurus masjid bersama seluruh komponen masjid, bagaimana menciptakan masjid yang nyaman untuk anak, masjid yang menyenangkan untuk anak, termasuk nanti Masjid Nurul Iman. Insya Allah menjelang 1 Muharram
kita akan siapkan apa programnya? Digital masjid dan wifi gratis masjid. Kini anak-anak pai kuliah, nyo caliat nyo kafe nanado pakai wifi. Nah, biswa supaya anak-anak ndak fokus hanya ke kafe, masjid pakai wifi, masjid pakai ruang digital. Ciptakan kebutuhan anak, ciptakan yang menarik, condong mata kanan, rancak selero kanan, pastikan itu ada di masjid. Tak boleh lagi di masjid larangan-larangan, larangan-larangan. Mana Ustaz Amir? Kini kali nak berkunci WC Amir, Ustaz? Tak kan? Masjid ini harus terbuka, tempat beruduknya, WC-nya, toiletnya 24 jam. Ya. Sedang lagi disuruh orang tak yo namu aku masjid, apalagi di larang. Sediakan di sini fasilitas. Maka insya Allah besok ke depan masjid itu lengkap, termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi. Di masjid seluruhnya bantuan-bantuan sosial berbasis masjid. Kalau selama ini ketika Pak Prof jadi ketua umum Basnas, saya sebagai direktur, awak kecaan apa ibu kalau ingin dapat bantuan Basnas ada surat keterangan aktif berjemaah dari masjid. Tapi apa yang terjadi? Pengurus masjid tidak kuat melawan masyarakat. Ternyata apa? Jangankan berjamaah, solat pun tidak, tapi dapat juga kertas surat keterangan itu. Ya enggak Pak? Jangankan berjamaah, sembahyang pun indah, tapi dapat surat keterangan aktif berjamaah. Bang kota itu Pak pengurus, bako dia Pak pengurus, ndak taluk dawak melawannya Ustaz. Besok tidak perlu surat lagi. Bantuan sosial, bantuan Basnas ada di masjid. Jadi kalau ingin dapat bantuan Basnas, ada ingin dapatkan BPJS gratis, ada mendapatkan bantuan anak-anak sekolah, maka jadikan dia bahagian yang tak terpisahkan dengan mas. Ini kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Apa kata Allah? Orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang memakmurkan masjid, orang yang ingat akan kematian. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang menyempurnakan solatnya. Orang yang memakmurkan masjid, orang yang baik muamalahnya. Simbolnya zakat. Zakat itu di masjid. Maka nanti kita sudah diskusi dengan Basnas, seluruh masjid bentuk UPZ. Pakai rumus ibu-ibu. Rumus ibu-ibu apa? Milikku, milikku, milikmu. Itu. Makanya rame-rame pai ke pengadilan agama karena rumus itu banyak dan dilanggar. Milikku, milikku, milikmu. Besok Basnas bentuk UPZ-nya di masjid. Yang terkumpul di masjid sepenuhnya serahkan di masjid, lalu yang terkumpul di Basnas serahkan lagi sebagian ke masjid sesuai dengan jumlahnya. Lagi setuju Bapak Ibu tuh? Lagi setuju? Agunanya untuk menyelamatkan generasi. Kenapa? Kata Allah, orang yang memakmurkan masjid dua. Satu, dia akan takut hanya semata kepada Allah. Pengaruh masjid itu begitu luar biasanya. Hari ini anak-anak kita tidak takut dengan apapun. Makanya Pak Kapolda punya program ketika beliau baru masuk ke Sumatera Barat. Apa programnya? Zero tawuran dan zero balap liar. Kita dukung Pak Kapolda, kita dukung Pak Danrem, Pak Dandim, Pak Kapolres. Apa solusinya? Kembalikan anak ke mas. Karena kata Allah, orang yang aktif di masjid, orang yang memakmurkan masjid, walam yakhsha illallah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Yang kedua, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, dia akan dibimbing oleh Allah. Yang kedua, tinggal 1 menit. Apa itu? Yang kedua, berteman dengan orang saleh. Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Bapak Ibu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mari kita jadikan Ramadan ini bentuk wujud
untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah dan Rasul, nanti Allah kumpulkan kita seluruhnya dengan para nabi. Insya Allah kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Adam, dengan Nabi Muhammad. Insya Allah selama kita taat dan mati dalam ketaatan, kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi dan Rasul. Yang kedua, orang-orang yang benar. Saya baru pulang dari Magelang, ke tempatnya Pak Dandim dididik dulu. Saya ke sana Pak, merasakan bagaimana tempat di sana. Pak Prabowo hari ini presiden. Apa kata beliau? Hari ini negeri kita hancur. Perampokan terhadap negara. Kasus Pertamina, kasus para konglomerat, keuangan negara naik dari tahun ke tahun. Ternyata yang naik itu cuma 10 sampai 25 orang. Itu data di kementerian. Apa yang mempengaruhi naiknya indeks pendapatan penghasilan masyarakat? Ternyata yang naik itu hanya 25 orang saja, tidak lebih dari itu. Presiden seorang patriot, seorang berdarah pemberontak, seorang darah nasionalis. Apa pemberontak maksudnya positif ini? Dia tidak senang melihat ada kemungkaran, dia tidak senang melihat ada kejahatan. Hari ini dia memimpin negeri ini. Apa katanya? Saya akan pertaruhkan nyawa saya. Insya Allah beliau janji 2026 akhir kami seluruh kepala daerah dan wakil kepala diundang lagi ke sana. Apa kata beliau? Lihat nanti, kalian akan saya undang lagi. Ini semangatnya. Kenapa? Karena begitu banyak kejahatan. Hari ini orang tidak takut dengan agama, dengan Allah, tapi orang takut dengan togut. Apa itu togut? Kekuasaan material. Kekuasaan material. Allahu a'lam itu sekarang sedang disidik oleh Jaksa Agung. Darat saja belum selesai, sekarang laut sudah dirampasnya lagi. Kenapa itu terjadi? Ketika orang jauh dari kebenaran. Kata Allah apa? Wa hasuna ulaika rafiqah. Allah nanti akan pertemukan kita dengan nabi, dengan orang yang benar, dengan para syuhada, orang-orang soleh. Kata Allah apa? Sebaik-baik teman adalah orang soleh. Kalau orang Joharato tidak pernah puas, karena ibarat minum air laut, semakin diminum semakin awih. Kecawa jan kabat triliun samiliar selar soba mimpi wa dek kawan 193 triliun. Kasus di tambang timah, saya berani nyampaikan ini karena sudah presiden yang nyampaikan. 30% APBN itu hasil pendapatan negara itu habis. Kenapa terjadinya kolaborasi sinergi dengan orang-orang yang haus dengan dunia? Makanya penutup, lebih 5 menit Prof. Penutup, pada suatu kali Umar bin Khattab menangis memandang Rasulullah. Salat subuh, selesai salat subuh, Umar menatap wajah Rasulullah, lalu air matanya berlinang sampai menangis. Nabi bertanya, wahai Umar, kenapa engkau menangis? Kata Umar, ternyata engkau tidur hanya beralaskan pelepah korma. Ternyata engkau tidur hanya beralaskan pelepah korma. Kenapa engkau tidak sampaikan kepada kami sahabatmu, kami siap menyediakan tempat yang lebih baik bagimu? Apa jawaban Rasulullah? Wahai Umar, sambil senyum, wahai Umar, bukankah kita sudah berkomitmen akhirat lebih utama daripada bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bagi orang yang tidak beriman, memang dunia yang menjadi tujuannya. Tetapi bagimu hai Muhammad, para pengikut Muhammad, orang-orang yang beriman, wal akhiratu khairu wa abqa. Doakan kami, tolong doakan wali kota kita yang hari kemarin telah pulang dari Magelang,
Kemarin beliau pertama masuk kantor, kalau saya sudah 1 minggu, sejak dari tanggal 21. Tolong doa jamaah dan doa masyarakat agar kami bisa istiqamah menjalankan amanah, sehingga kebenaran bisa ditegakkan dengan satu tujuan. Kami bukan pejabat, kami insya Allah menjadi pemimpin untuk melayani 1 juta penduduk Kota Padang. Apakah dia Islam ataupun non-Islam, asalkan dia warga Kota Padang, kami bertekad, sudah berikrar untuk menjadi pelayannya. Mudah-mudahan Kota Padang ke depan bahagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui program Semar Surau, Sinergi Nagari, kemudian berbagai program-program lainnya. Dengan demikian kami berdua akan mengakhiri tugas, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak bersyukur mendapat jabatan, kami hanya bisa mengucapkan sebuah kalimat, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang kami dapatkan hari ini, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Tidak lebih adalah pemberian Allah, dan Allah pula yang akan mengambilnya nanti. Untuk itu sebelum dicabut oleh Allah, tolong wali kota kita, anak muda, dan saya sebagai pembantu beliau, mudah-mudahan kami selalu berada di jalan yang benar, menjalankan yang benar, untuk mewujudkan kebenaran demi kejayaan Kota Padang untuk masa yang akan datang. Terima kasih dan banyak maaf. Mari kita dukung program masjid dan program pembinaan karakter untuk anak-anak kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.